Ketepatan dengan Rabiul Akhir ini tentunya kita sentiasa berusaha, sentiasa bersyukur kepada Allah bahwa dengan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW ke dunia ini, semua perbuatan, semua tingkah laku, semua hal yang ketika itu masa jahiliyah, sehingga perbuatan seperti menyembah berhala, kemudian terjadinya perbudakan, penindasan satu dengan yang lain, tidak terhargainya nilai kemanusiaan, maka dengan diutusnya Rasulullah ke dunia ini, maka semua itu hilang. Dan itu menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban bagi manusia. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Dan kita tahu bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah suri teladan buat kita. Sehingga dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri pribadi Rasulullah Muhammad SAW itu terdapat suri teladan, uswatun hasanah, yang tentunya bagi kita selaku umatnya, selaku orang yang beragama Muslim, harus biasa berusaha meneladani apa yang telah dicontohkan oleh beliau. Sehingga dikatakan bahwa kehadiran Muhammad Rasulullah SAW ini bukan hanya untuk golongan orang tertentu saja, tidak hanya terbatas pada daerah area tertentu saja, tidak hanya terbatas pada kelompok tertentu saja, akan tetapi diutusnya baginda Muhammad Rasulullah SAW kedua ini yakni bagi seluruh alam semesta. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107 berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah. Imam Al-Baitawi dalam kitab tafsirnya menyebutkan sebab disebutnya pengutusan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam ialah karena diutusnya beliau ke seluruh dunia di muka bumi ini menjadi sumber kebahagiaan dan kebaikan bagi kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat kelak. Dan ditegaskan lagi oleh Ibnu Abbas dalam tafsir, beliau mengatakan, siapa yang menerima ajaran kasih sayang yang dibawa oleh baginda Nabi dan mensyukurinya, maka ia akan bahagia hidupnya. Sebaliknya, siapa yang menolak dan mengingkarinya serta menentangnya, maka merugilah hidupnya. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah. Dan tentunya sifat kasih sayang Nabi yang dibawa oleh beliau bukanlah hanya ucapan semata, akan tetapi dalam hidup kesehariannya pun senantiasa beliau praktekkan dan implementasikan dalam kehidupannya dengan sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, ketika kita ingat sejarah beliau ketika beliau hijrah ke negeri Taif, dan ternyata masyarakat ketika itu di negeri Taif pun tidak bisa menerima kedatangan Nabi, bahkan
Nabi dianiaya dan bahkan dilempari batu. Ketika itu malaikat yang berada di antara bukit Taif itu pun menawarkan pada Nabi, apabila dibolehkan maka ia akan membenturkan kedua gunung di antara kota Taif, sehingga orang yang tinggal di sana akan mati semua. Namun apa sikap Nabi Muhammad SAW? Nabi pun mengatakan dan berucap, andai mereka saat ini tidak menerima Islam, semoga anak cucu mereka telah adalah orang-orang yang menyembahmu ya Allah. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, dari hadis ini digambarkan bahwa begitu mulianya akhlak beliau, begitu tingginya nilai-nilai kemanusiaan beliau, sehingga terhadap orang yang sudah menyakiti pun, bahkan mengancam jiwanya, Nabi senantiasa mendoakan agar orang itu senantiasa dengan petunjuknya, karena mungkin ia belum tahu atas kebenaran. Hadirin jemaah rahimakumullah, dikisahkan juga dalam hadis riwayat Sahih Muslim, pada suatu hari datang seorang sahabat berkata kepada Nabi, wahai Nabi, doakanlah keburukan atau laknat bagi orang-orang yang musyrik. Kemudian Nabi pun menjawab, sungguh aku tidaklah diutus sebagai seorang pelaknat, akan tetapi aku diutus sebagai orang yang membawa rahmat. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, dari hadis ini menggambarkan bahwa nilai akhlak budi pekerti Rasulullah Muhammad SAW, baik yang diucapkan maupun tingkah laku beliau, senantiasa menggambarkan tingginya, mulianya agama Islam yang itu berpedoman dalam Al-Quran dan hadis, sehingga dikatakan bahwa ketika saya bertemu dengan Rasulullah dan mendapatkan beliau apa semua tingkah lakunya, maka banyak sahabat mengatakan itulah Al-Quran yang berjalan, dan artian bahwa sungguh Rasul itu mengamalkan semua isi kandungan yang ada dalam Al-Quran, sehingga orang pun mengatakan dialah Al-Quran